Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07300300 Saya di sini akan menjelaskan tugas 02 RPT mengenai pengelolaan erosi. Teori erosi. Erosi merupakan peristiwa perpindahannya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam seperti angin dan air. Pada daerah iklim tropika basah seperti di Indonesia, proses erosi umumnya disebabkan oleh air. Sedangkan pada daerah yang beriklim kering, penyebabnya utama terjadinya erosi adalah angin, menurut Arsyad 2006. Proses terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor hidrologi, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi, penutupan lahan, dan data guna lahan. Di daerah berikliman tropika basah, faktor air merupakan penyebab utama terjadinya erosi tanah, sedangkan faktor angin dan salju tidak terlalu signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi meliputi iklim. Pengaruh iklim terhadap erosi bersifat langsung melalui tenaga kinetis air hujan, terutama intensitas dan diameter butiran air hujan. Pada hujan yang intensif dan berlangsung dalam waktu pendek, erosi yang terjadi biasanya lebih besar daripada hujan dengan intensitas lebih kecil dengan waktu hujan lebih lama. Yang kedua, sifat tanah. Sifat-sifat tanah menentukan dalam erodibilitas tanah, yaitu tekstur tanah biasanya berkaitan dengan ukuran dan porsi partikel-partikel tanah dan akan membentuk tipe tanah tertentu. Unsur organik terdiri atas limbah tanaman dan hewan sebagai hasil proses dekomposisi. Unsur organik cenderung memperbaiki struktur tanah dan bersifat meningkatkan permeabilitas tanah, kapasitas tampung air tanah, dan kesuburan tanah. Kemiringan dan panjang lereng. Kemiringan dan panjang lereng merupakan dua variabel topografi yang paling berpengaruh dalam analisis erosi dan aliran permukaan. Kedua faktor tersebut penting untuk terjadinya erosi karena faktor-faktor tersebut menentukan besarnya kecepatan dan volume air larian. Vegetasi penutupan lahan. Pengaruh vegetasi penutupan tanah terhadap erosi adalah melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan, menurunkan kecepatan terminal dan memperkecil diameter air hujan, menurunkan kecepatan dan volume air larian. Pengelolaan erosi. Implementasi pemeliharaan tanaman ubi kayu, pengaruh pengelolaan lahan terhadap hasil tanaman dan erosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbaikan sifat tanah pada teknik pemeliharaan lahan. Namun demikian, secara statistik, hal tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pengaruh teknik pemeliharaan terhadap sifat tanah selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1, yaitu teknik pemeliharaan yang baik mampu meningkatkan hampir semua sifat tanah, antara lain berat isi, porositas tanah, bahan organik, kemantapan agregat, serta meningkatnya kondusivitas hidrolik dari tanah menjadi lebih baik, meskipun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tabel 1 berisi perlakuan P1, berat isinya 1,29, berat jenis 2,47, porositasnya 7,52%, bahan organik 0,83, kemantapan DMR 3,19, KHJ 3,6. Perlakuan 2, berat isi 1,35 gram, berat jenis 2,54, porositas 46,7, bahan organik 1,02%, kemantapan DMR 4,03. Perlakuan 3, berat isi 1,36, berat jenis 2,43, porositas 44,09%, bahan organik 0,8%, kemantapan DMR 4,32. Perlakuan 4, berat isi 1,18 gram per cm kubik, berat jenis 2,47 gram per cm kubik, porositasnya 51,98%, bahan organik 0,8%, kemantapan DMR 2,73. Perlakuan 5, berat isi 1,15 gram per cm kubik, berat jenis 2,51 gram per cm kubik, porositas 53,95%, bahan organik 1,41%, kemantapan DMR 3,5. Perlakuan 6, berat isi 1,17 gram per cm kubik, berat jenis 2,49 gram per cm kubik, porositas 52,93%, bahan organik 1,24%, kemantapan DMR 3,35. Selanjutnya ada yaitu sesuai dengan pendapatan Atmojo 2006 bahwa penambahan bahan organik pupuk kandang akan meningkatkan pori-pori total tanah
dan akan menurunkan berat volume tanah. Pemeliharaan lahan yang baik selain dapat memperbaiki sifat tanah juga dapat meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan tanaman yang dijadikan dengan berat biomasa tanaman. Perlakuan sistem tanaman tumpang sari ubi kayu digulut dengan kombinasi pupuk kandang P6 memberikan respon pertumbuhan yang nyata sebanding dengan perlakuan yang lain. Sedangkan perlakuan pemupukan pupuk organik dan anorganik dan perlakuan gulut dan tanpa gulut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Namun perlakuan gulut P4 dan pupuk organik P5 menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik pada perlakuan tanpa gulut P2 dan perlakuan pupuk organik P4. Studi identifikasi pengolahan lahan berdasarkan tingkat bahaya erosi (TBE). Besarnya erosi yang terjadi pada subdas tani adalah besarnya erosi total kali luas yaitu 144,212 ton hektar per tahun dikali 25.414,93 hektar sama dengan 3.665.173,89 ton per tahun dengan laju erosi rata-rata 144,212 ton per hektar per tahun atau 12,03 mm per tahun. Desa-desa dengan sebaran erosi sangat berat justru terdapat pada daerah hulu subdas tani. Harusnya daerah ini berperan sebagai resapan air. Desa-desa tersebut meliputi Desa Situluhur, Kelaka, Kasihan, Bageng, Pelukaran, Orah Tawu, Japan, Colo, Kubukan, Keranggeng, Tergo. Di sini ada laju erosi per ton per hektar per tahun. Kelas 1 yaitu di bawah 15. Kategori normal. Luas hektar 16.428.054%. Yang kedua itu 15 sampai 60 ton per hektar per tahun. Kategori erosi ringan. Luas hektar 4.560,44%, 17,944%. Yang ketiga 60 sampai 180 ton per hektar per tahun. Itu moderat. Luas hektar 2011,95%, 7,9%. Yang keempat 180 sampai 480. Berat 750,495 hektar, 2,95%. Yang kelima di atas 480 ton per hektar per tahun. Kategorinya sangat berat. Luas hektarnya 1.663,47 hektar dengan 6,54%. Prioritas pengelolaan lahan berdasarkan hasil analisis luas dan sebaran TBE yang terdapat di Das Tani serta tingkat prioritas pengelolaan lahan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Tujuan pembuatan prioritas pengelolaan lahan adalah untuk efektivitas pengelolaan lahan dalam mengurangi laju erosi yang terjadi. Rekomendasi pengelolaan lahan hanya dilakukan pada unit lahan dengan TBE sangat berat SB, berat B, dan sedang. Sedangkan unit lahan dengan TBE ringan R dan sangat ringan SR tidak dibuat rekomendasi pengelolaan lahan. Dari tabel 4 terlihat bahwa prioritas penanganan untuk TBE sangat berat dan sedangkan maka terdapat seluas 4.425,95 hektar, 17,42% dari total luas subdas Sani. Persepsi masyarakat terhadap konservasi lahan, yaitu pengamatan dan wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap konservasi lahan di subdas Tani diketahui sebagian besar masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan teknik konservasi. Namun pada umumnya masyarakat belum menerapkan teknik konservasi yang diperkenalkan. Hal ini disebabkan oleh kendala biaya dan tenaga kerja seperti pembuatan teras dan penanaman rumput. Adopsi dan partisipasi masyarakat dalam penerapan teknik konservasi lahan. Dari wawancara di lapangan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih mengharapkan bantuan baik itu bibit, pupuk, maupun upah tenaga kerja. Ini berarti share masyarakat cukup rendah karena hanya menyediakan lahan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi tanah dan air yang direncanakan masih rendah. Kesimpulannya,
Untuk mengurangi laju erosi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Petani dalam pengolahan lahannya agar memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air, dengan cara melaksanakan konservasi lahan secara vegetatif dan mekanik. Petugas penyuluh meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi agar pengelolaan lahan lebih berhasil optimal. Pemerintah perlu membuat demonstrasi plot teknik konservasi sehingga masyarakat dapat melihat pola tanam yang menguntungkan. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.